Baik, kita masuk pelajaran kita yang ke-16. Dan sekarang kita sampai pada bukti yang ke-6 dari kealahan Yesus. Dan bukti yang ke-6 dari kealahan Yesus ini adalah Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Maksudnya adalah bahwa ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Tetapi ternyata Yesus bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Nah, pekerjaan apa saja? Ada beberapa pekerjaan. Yang pertama adalah pekerjaan penciptaan. Itu dinyatakan di dalam Yohanes 1 ayat 3, ayat 10, Kolose 1 ayat 16, dan Ibrani 1 ayat 2 dan ayat yang ke-10. Nah, bertentangan dengan ajaran saksi Yehova yang menganggap bahwa Yesus sebagai ciptaan pertama dan langsung dari Bapa, ajaran Kristen yang Alkitabiah mengajarkan bahwa Yesus bukan hanya tidak dicipta, tapi juga dia adalah pencipta dari segala sesuatu. Kalau saksi Yehova menganggap Yesusnya dicipta. Kalau Kristen menganggap Yesus mencipta segala sesuatu. Nah, saksi Yehova mengatakan Yesus bukan pencipta, tapi agen dalam melakukan penciptaan. Karena itu digunakan kata melalui yang menunjukkan bahwa Bapa mencipta melalui Yesus. Jadi sebenarnya pencipta sebenarnya adalah Bapa. Tapi dia menciptakan alam semesta ini melalui agennya, yaitu Yesus. Kita mengerti ya istilah agennya? Agen artinya? Penyalur. Perantara atau penyambung ya. Jadi biasanya kalau pemain bola urusan transfer pemain, nah itu diurus oleh agennya. Ya, dia tidak urus sendiri, agennya yang urus. Nah, kalau ada agen tiket, kita tidak urusan langsung dengan Garuda melalui agennya. Nah, jadi Allah Bapa sebenarnya adalah kreator itu, pencipta itu, tapi dia mencipta melalui Yesus. Atau Yesus adalah agen penciptaan Allah. Dan karena itu maka mereka menyoroti kata-kata Yohanes 1 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-10 yang ada kata-kata oleh, yang sebenarnya harusnya melalui. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Seharusnya segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu ayat 10, Dia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Seharusnya dunia dijadikan melalui Dia, tapi dunia tidak mengenal. Nah, ada kata-kata oleh Dia atau melalui Dia. Maka mereka memakai ini sebagai dasar untuk mengatakan bahwa Dia adalah agen penciptaan. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Di sini kata oleh seharusnya melalui Dia dan untuk Dia. Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia atau melalui Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, jadi lagi-lagi kata-kata oleh Dia, melalui Dia, mereka artikan bahwa Yesus ini adalah agen penciptaan saja. Nah, tapi ajaran ini jelas adalah ajaran yang sesat. Ajaran yang menyimpang. Mengapa? Ada beberapa alasan. Pertama, sesuatu atau seseorang yang diciptakan tidak mungkin bisa mencipta.
Spurgeon bilang, siapa yang kurang dari Allah bisa membuat langit dan bumi. Artinya kalau Allah di sini, ya memang Allah bisa membuat langit dan bumi. Tapi kalau dia kurang sedikit dari Allah, kurang sedikit saja, tidak bisa menjadikan langit dan bumi. Jadi yang bisa mencipta cuma Allah. Kalau kurang dari Allah, tidak bisa menciptakan. Apalagi kurang dari Allah ini adalah sebuah ciptaan atau suatu ciptaan. Suatu ciptaan tidak bisa mencipta. Itu kata Spurgeon. Kedua, ajaran ini bertentangan dengan Yesaya 44 ayat 24. Ya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tuhan bilang dia menciptakan dunia ini seorang diri. Tidak ada yang mendampingi. Nah, kalau saksi Yehova menganggap bahwa sebenarnya Bapa yang mencipta melalui Yesus, berarti ada berapa yang mencipta? Ada dua. Ya. Kalau ada dua, sudah menyalahi ayat itu. Kalau kita Kristen percaya Bapa mencipta, ya, Bapa mencipta. Anak mencipta, Roh Kudus mencipta, ya. Menyalahi ini? Tidak. Kenapa? Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu. Jadi karena kita melihat biarpun ada tiga pribadi di sini, tapi karena kesatuan hakikat itu membuat, lalu biarpun yang mencipta tiga, tapi tetap dianggap satu. Tiga, satu, satu, tiga. Tapi kalau saksi Yehova yang menganggap Bapa itu adalah pribadi yang betul-betul terpisah dari Yesus, maka Bapa itu betul-betul pribadi yang tidak ada kaitan dengan Yesus di dalam hakikat. Maka ini memang ada dua, sehingga ini menyalahi. Kalau kita memang ada tiga, tapi kesatuan hakikat membuat ayat ini bisa dijelaskan. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu sendirian. Saksi Yehova mengatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus. Dan saksi Yehova mempercayai bahwa Yesus adalah pribadi yang terpisah total dari Allah. Dan karena itu saksi Yehova jelas bertentangan dengan ayat ini. Ini berbeda dalam kekristenan, di mana sekalipun kita mempercayai Anak dan Roh Kudus juga ikut di dalam melakukan penciptaan, tapi kita percaya bahwa ketiga pribadi mempunyai satu hakikat dan merupakan satu kesatuan. Karena itu Kristen tidak bertentangan dengan Yesaya 44 ayat 24, karena kesatuan hakikat di antara tiga pribadi. Ketiga, perhatikan juga Ibrani 1 ayat 10. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi. Langit adalah buatan tangan. Nah, kata Tuhan di sini di dalam Alkitab Saksi Yehova diterjemahkan Tuhan. Ini jelas menunjuk pada Yesus. Dan pada mulanya ya Tuhan, Saksi Yehova mau bilang ya Tuhan juga, tapi pokoknya ini Yesus. Coba kita ganti kata Tuhan di sini dengan Yesus. Dan pada mulanya Yesus, Engkau telah meletakkan dasar. Langit adalah buatan tangan. Ada kata melalui? Tidak. Berarti di sini jelas-jelas Yesus itu meletakkan dasar bumi. Yesus itu menciptakan atau membuat langit dan bumi. Berarti jelas-jelas dia adalah
pencipta. Ya. Kita lihat komentar dari Albert Klaus. Dia mengatakan, ini pasti menunjukkan Tuhan Yesus sebagai ilahi atau Allah. Dia yang membuat langit yang luas harus adalah Allah. Tidak ada makhluk ciptaan yang bisa melakukan pekerjaan seperti itu. Juga kita tidak bisa membayangkan bahwa kuasa untuk mencipta alam semesta yang luas bisa didelegasikan atau diserahkan. Jika kuasa itu bisa didelegasikan atau diserahkan, maka tidak ada satu sifat dari kealahan yang tidak bisa didelegasikan atau diserahkan. Dan dengan demikian, semua gagasan pemikiran kita tentang apa yang membentuk keilmuan akan dikacaukan sama sekali. Mengerti maksudnya? Tidak bisa, ini kuasa menciptakan alam semesta ini tidak bisa didelegasikan. Artinya begini, sebenarnya Yesus tidak punya kuasa untuk menciptakan alam semesta. Yang punya kuasa adalah Bapa. Tapi Bapa bilang, Yesus, kamu mencipta alam semesta, sekarang saya kasih kuasa untuk menciptakan alam semesta di kamu, supaya kamu mencipta. Tapi Yesus sendiri tidak punya kuasa itu. Hanya ada delegasi tugas untuk diberikan. Nah, maka Albert Barnes bilang, kalau kuasa menciptakan alam semesta bisa diberikan, semua kuasa lain juga bisa diberikan. Termasuk Maha Tahu, Maha Hadir, semua Maha diberikan. Nah, lalu apa yang menjadi keunikan Allah? Ya, sehingga dia bilang, semua gagasan pemikiran kita tentang apa yang membentuk keilahian akan dikacaukan sama sekali kalau segala sesuatu bisa didelegasikan. Albert Barnes mengatakan tidak bisa didelegasikan. Bahwa Yesus menciptakan langit dan bumi, ini menunjukkan dia memang punya kuasa menciptakan, bukan mendapatkan kuasa dari pihak luar. Ayat kedua adalah Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang mendekat, tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalam. Tekanannya ada pada kata penciptamu. Nah, kata penciptamu ini diterjemahkan dari kata Ibrani boreka. Kata Yunani boreka, the analytical Hebrew and Chaldean lexicon, yang merupakan suatu, maksudnya boreka ini itu diberikan di dalam analytical Hebrew and Chaldean lexicon, dan kata boreka ini merupakan suatu partisiple bentuk jamak. Ini tata bahasa Ibrani dengan akhiran orang kedua tunggal laki-laki, dan berasal dari kata dasar bara yang berarti mencipta. Terjemahan yang paling hurufiah yang diberikan oleh Interlinear Hebrew English Old Testament adalah once creating you, orang-orang yang menciptakan kamu. Jadi bentuknya jamak, atau untuk mudahnya pencipta. Jadi mestinya Pengkhotbah 12 ayat 1 itu kata pencipta di situ jamak. Jadi bukan ingatlah akan penciptamu, harusnya adalah ingatlah akan penciptamu. Berarti penciptanya ada lebih dari satu. Kalau Yesus bukan pencipta, bagaimana mungkin di sini digunakan jamak? Ya. Nah, Alkitab Saksi Yehova bahasa Inggris menerjemahkan your grand creators, penciptamu yang besar atau yang agung. Nah, kelihatannya jamaknya mereka terjemahkan sebagai keagungan. Tapi saudara, ini sama dengan Kejadian 1 ayat 26. Karena kita, baiklah kita menjadikan manusia. Ini bentuk jamak, tapi mereka menganggap ini sebagai jamak kehormatan. Nah, tapi jelas di sini dibilang pencipta. Ini berarti ada lebih dari satu pencipta. Ya, jadi dari sini jelas bahwa Yesus pun adalah pribadi yang mencipta. Ingat bahwa yang mencipta hanya Allah. Yesus mencipta, maka Yesus harus adalah Allah. Itu pekerjaan ilahi. Kedua, pekerjaan pengampunan dosa.
Matius 9 ayat 2 sampai 7 ini adalah kisah orang membawa orang lumpuh yang terbaring dibawa oleh 4 orang saudaranya atau sahabatnya. Dan ketika Yesus melihat, dikatakan di dalam ayat yang ke-4, ayat 2, maka dibawalah orang kepalanya seorang lumpuh terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Siapa yang ampuni? Nah ini kan dia hanya tidak bilang aku mengampuni dosamu, cuma bilang dosamu sudah diampuni. Kan belum tentu dia yang mengampuni. Bisa saja beriman bahwa Allah sudah mengampuni orang karena iman. Ya bisa jadi. Ya. Mari di sini, tidak usah di situ. Ini. Mari di sini sudah. Jangan jauh-jauh, soalnya. Tinggalkan itu di sini. Di depan juga bagus. Dosamu sudah diampuni. Dia mengatakan dalam bentuk pasif. Siapa mengampuni? Mungkin Allah sudah mengampuni, jadi dia cuma menyatakan. Bagaimana kalau orang keberatan seperti itu? Dari mana dia tahu? Ya? Dari mana dia bisa tahu Allah sudah mengampuni? Ya, dari mana? Pokoknya itu bukan poinnya di situ. Poinnya adalah bahwa bukan dia yang mengampuni. Dia cuma menyatakan sudah diampuni. Soal dia tahu dari mana itu lain cerita. Ya? Iya, tapi di sini kan ketika Yesus melihat iman mereka berarti mereka diampuni karena Ya, bisa saja karena iman mereka lalu Tuhan di surga mengampuni. Makanya Yesus lalu tahu bahwa gara-gara iman mereka dia diampuni. Yesus hanya menyatakan dosamu sudah diampuni. Gimana? Tahu dari mana Yesus yang mengampuni? Pernah kan? Oh, dari konteks. Ya, coba baca terus. Ayat 6. Tapi supaya kamu tahu di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya kan? Memang dari di depan hanya bilang dosamu sudah diampuni, belum membuktikan apa-apa bahwa dia yang mengampuni. Tapi dalam pembicaraan di belakang di mana dia bilang anak manusia berkuasa mengampuni dosa, itu jelas dia. Ya. Jadi ingat ya, kalau menafsir Alkitab itu selalu lihat dari muka ke belakang semua ya. Nah, jadi dijelas di sini bahwa Yesusnya yang mengampuni dosa. Dia bisa lihat iman ayat 2. Dia bisa mengampuni ayat 2. Lalu dia bisa menyembuhkan orang lumpuh itu. Ayat 6 dan ayat 7. Nah, keberatan dari orang-orang Islam misalnya adalah bahwa toh kita juga disuruh mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya. Kalau Yesus bisa mengampuni, dia dianggap sebagai Allah. Saya mengampuni Om Romi, saya harus dianggap sebagai Allah. Om Nathan mengampuni Noka, berarti Om Nathan adalah Allah. Begitu. Itu keberatan mereka. Ya. Tapi pertanyaan, persoalan kita bukan urusan kita untuk kita. Kita itu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya. Tapi kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada orang lain. Itu tidak bisa. Ya kan? Kita cuma bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita. Dan mengampuni orang bersalah kepada orang lain tidak bisa.
Saya di sini ada si A, di sini ada si B. Kalau A bersalah kepada saya bisa mengampuni si A. Kalau dia bersalah kepada saya bisa ampuni si B. Tapi kalau A bersalah kepada B, saya tidak bisa mengampuni A. Apa urusan saya dengan A dan B? Iya kan? Tidak bisa. Sehingga saya hanya bisa mengampuni yang bersalah langsung kepada saya, tapi tidak bisa mengampuni A atas kesalahan yang B, atau mengampuni B atas kesalahan kepada A. Tidak mungkin. Nah, di sini orang lumpuh itu tidak membuat kesalahan langsung kepada Yesus sebagai manusia. Tapi begitu muncul, dia langsung, anakku, dosamu sudah diampuni. Kelihatannya Yesus mengampuni dosa orang itu kepada Allah. Kalau dia bukan Allah, itu tidak memungkinkan. Nah, sehingga mengampuni dosa ini adalah pekerjaan Allah saja. Dan Yesus melakukan itu, dia harus Allah. Ketiga, membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40, 44, 54. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Dia membangkitkan. Ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika dia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku, dan ia akan Kubangkitkan pada akhir zaman. 54. Barang siapa makan daging dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, pekerjaan membangkitkan orang mati ini adalah pekerjaan Allah. Memang Rasul bisa, Nabi bisa, tapi Rasul dan Nabi itu mendapatkan kuasa dari Allah. Tapi waktu Yesus membangkitkan orang mati, dia tidak perlu mendapatkan kuasa dari mana-mana. Dia juga tidak melakukannya di dalam nama siapapun. Dia melakukan itu. Sehingga dia harus adalah Allah yang membangkitkan orang mati. Berikut poin D. Penghakiman pada akhir zaman. Yesus akan jadi hakim di akhir zaman. Ya. Ini menunjukkan dia Allah. Mengapa? Karena mengadili di akhir zaman itu pekerjaan tidak mudah dalam kacamata manusia. Karena jumlah manusia yang pernah hidup di dunia dari zaman Adam sampai saat kedatangan Yesus kedua kali begitu banyak. Kalau Yesus bukan Allah, bagaimana bisa dia menghakimi begitu banyak manusia dengan adil? Dan akhir zaman itu mengadili semua ya. Mulai dari manusia pertama Adam. Dia tidak tahu. Kalau Yesus datang ke sini, siapa yang lain terakhir? Ya, pasti dia lain kalau Yesus datang. Ya. Nah di sini bayangkan ini berapa miliar manusia dan kita belum tahu ini akhir zaman kapan, tahun berapa? Ya, ini 2014, tapi nanti sampai kapan sih? Nah bayangkan bahwa manusia dari ujung sini sampai ujung sini semua akan diadili oleh Yesus. Jikalau Yesus cuma nabi, bagaimana ada nabi bisa mengadili begitu banyak orang? Jikalau Yesus cuma manusia biasa, apalagi bagaimana seorang manusia biasa bisa mengadili begini banyak? Itu mustahil. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada waktu mengadili. Pertama, ada begitu banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman. Ini untuk kasih hukuman ya, untuk orang berdosa. Ingat bahwa neraka bukanlah semacam masyarakat komunis di mana hukuman orang sama. Ya, kalau sama rata sama rasa komunis. Ya, tapi di neraka tidak, beda-beda. Makanya nanti ada neraka ada yang lebih panas, ada yang panas sekali, ada yang lumayan panas, tapi tidak ada yang sejuk. Ya, pokoknya semua sudah panas. Yang panasnya paling sedikit di neraka juga itu sudah paling hebat.
dibandingkan penderitaan dunia. Nah, karena itu beda-beda hukumannya. Maka yang dipertimbangkan adalah banyaknya dosa yang dilakukan oleh seseorang. Makin banyak dosa, hukumannya makin berat. Kalau orang dosanya 1000, masuk tempat hukuman yang sama dengan orang yang dosanya 1 juta. Ya, tidak adil itu. Ya, orang yang dosanya 1 juta mesti masuk neraka lebih panas. Nah, kalau begitu, hakim yang adil ini, hakim yang akhir zaman ini, dia harus mengetahui jumlah dosa. Tak usah omong dosa orang lain. Saudara sendiri tahu dosa saudara berapa. Kita sendiri tidak tahu kita dosa berapa, apalagi dosa orang lain. Ya. Tapi Yesus, kalau dia memang adalah hakim akhir zaman, dia mesti tahu dosa, jumlah dosa dari setiap orang. Jadi memenuhi mulai dari lahir. Ya. Ini kan kita ngomong orang masuk neraka ya. Jadi ini orang tidak beriman. Kalau orang beriman dosanya sudah dihapus, gampang ya. Kalau sudah dihapus kan mudah ya. Tapi kalau orang tidak beriman ini kan tidak ada dosa yang dihapus. Berarti mulai dari itu dan dia dosa masih kecil. Atau bapak tua mungkin umur panjang, ya kan? Umur 90 orang. Nah, maka dosa dia mulai dari dia lahir sampai dia mati. Ini berapa banyak dosa? Baik kalau umur 90. Kalau orang-orang dulu yang umur panjang, ada umur 100 tahun. Lebih sulit lagi. Nah, bukan hitung satu orang, tapi hitung berapa miliar orang dari sini sampai sini dengan masing-masing yang dosa sendiri. Oh, ini bisa gila ini ya, bisa gila ini. Kalau bukan Maha Kuasa atau bukan Maha Tahu, maka di sini dia mesti Maha Tahu dong, untuk bisa tahu dosa tiap orang. Kedua, tingkat dosanya. Karena dosa itu jangan bilang dosa semua sama rata saja. Ya tidak. Dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Itu ada beda-beda. Di dalam hukum Taurat juga ada yang berdosa dihukum denda saja. Tapi ada yang dosa hukumannya mati. Misalnya ada laki dan perempuan belum nikah, sudah hamil duluan. Ini hukumannya apa? Ya? Atau selingkuh. Kalau selingkuh dengan orang yang masih jomblo, hukumannya apa? Selingkuh dengan jomblo hukumannya denda saja. Tapi kalau selingkuh dengan istri orang, hukumannya mati. Dua-dua mati. Hukuman mati. Berarti selingkuh dengan istri orang adalah dosa yang lebih besar dengan selingkuh dengan jomblo. Kalau begitu mending bagaimana? Kalau begitu mending selingkuh dengan jomblo saja, gitu. Ya. Tapi jelas bahwa di sini ada tingkatan dosa. Ada tingkatan dosa. Ya. Kalau mencuri, dosanya apa? Nah, hukumannya? Denda. Kalau melalaikan hari Sabat, mati. Berarti melalaikan hari Sabat itu dosanya lebih besar dari mencuri. Jadi tidak pergi ke gereja pada hari Minggu itu dosanya lebih besar dari dipencuri orang pembarang. Tapi kita sekarang kan kalau tidak pergi ke gereja, ya, rasanya memalukan kalau kita curi barang orang. Tapi kalau tidak pergi ke gereja, tidak malu. Padahal Alkitab mengatakan dosa pelanggaran hari Sabat jauh lebih besar, diancam dengan hukuman mati ketimbang dosa mencuri.
Kalau saudara adalah orang tua, saudara lebih malu mana? Anak saudara mencuri di toko dan ketahuan, atau anak saudara tidak gereja? Lebih malu mana? Lebih malu mencuri, ya kan? Tapi kalau anak tidak pergi ke gereja, malu? Tidak malu, biasa-biasa saja. Padahal salah. Alkitab mengangkat itu. Jadi berarti bahwa dosa itu ada tingkat-tingkatnya. Nah, hakim akhir zaman ini tidak hanya menghitung dosa dari awal sampai akhir, dari umur lahir dan mati, tapi dia juga mesti mengklasifikasikan ini orang ini dosa banyak tapi dosa-dosa kecil, yang ini satu nih dosanya lebih sedikit tapi besar-besar. Jadi melalui total semua untuk menentukan tempat dia di neraka. Wah, ini berarti butuh maha tahu untuk bisa melakukan hal seperti ini. Ketiga, tingkat pengetahuannya. Nah, ini orang ini buat salah, ini dia ngerti atau tidak? Semakin mengerti firman, lalu melanggar, hukumannya mestilah jauh lebih besar daripada yang tidak mengerti. Kalau datang satu orang dari Papua sana yang tidak pernah lihat kendaraan, gitu, sampai di Kupang, dia ajar latihan naik motor. Begitu dia naik motor, tidak pernah tahu itu aturan lampu merah mesti berhenti, dia sikat terus. Salah? Salah. Dihukum? Dihukum. Tapi berbeda dengan saudara yang tinggal di kota yang tahu persis bahwa lampu merah mesti berhenti tapi tabrak terus. Pelanggarannya sama, yaitu sama-sama melanggar lampu lalu lintas. Tapi hukumannya mesti berbeda karena orang pertama tidak ngerti, orang kedua mengerti. Orang kedua hukumannya mesti lebih besar dari orang pertama. Jadi saudara, kira-kira antara jemaat yang tidak datang PA dengan jemaat yang datang PA, mana lebih pengertian firman lebih banyak? Yang datang PA pengertian firman lebih banyak, ya kan? Jadi kalau sudah datang PA tapi masih melakukan dosa yang sama dengan yang tidak datang PA, hukuman kita lebih berat. Wah, kalau begitu tidak usah PA saja. Tapi sekarang saya tanya, kalau saudara tahu bahwa tidak usah PA itu dosa atau tidak? Dosa. Ngerti? Ngerti kalau tidak PA dosa? Ngerti? Berarti saudara mengerti, tapi masih mau melanggar. Nah, dosanya lebih besar lagi, ya kan? Jadi sama-sama maju mundur kena. Kesengajaan. Dosa sengaja dan tidak sengaja tentu berbeda hukumannya. Ya. Ada orang yang secara sadar memang melakukan dosa. Ada orang yang tidak sadar. Saya punya teman satu dulu. Lu jangan coba korek-korek dia punya pinggang. Kalau korek dia punya pinggang ini keluar segala makian. Ya, keluar. Nah, itu kelihatannya secara otomatis. Jadi dia memang tidak mengeluarkan bukan karena kebencian atau apa, tapi begitu klik di sini semua keluar. Tapi sebenarnya dosa itu dosa tidak disengaja. Ya, tapi tetap dosa. Ya. Pengaruh dosa yang ditimbulkan. Kalau seorang mempunyai kedudukan tinggi dalam gereja berbuat dosa, pengaruh negatif yang ditimbulkan lebih besar daripada kalau orang Kristen biasa berbuat dosa. Kalau ama mencuri uang kolekte, ya Koster, curi uang kolekte, pengaruhnya tidak seberapa besar. Tapi kalau saya yang curi uang kolekte, maka semua orang, kalau ama yang curi saja orang tidak mengundurkan diri dari gereja. Tapi kalau saya yang curi makan uang dari kolekte banyak-banyak, orang tidak percaya keluar satu gereja bisa buka. Maka pengaruh atau dampak yang diakibatkan dari dosa saya jauh lebih besar daripada yang dilakukan dampak dari dosa ama.
Maka biarpun sama-sama mencuri oleh dia, tapi saya mesti dihukum lebih berat daripada Koster. Karena pengaruhnya. Terus apa yang menyebabkan seorang berbuat dosa? Seorang yang mencuri tanpa ada pencobaan yang terlalu berarti tentu lebih berat dosanya daripada orang mencuri karena membutuhkan uang mengobati anaknya yang mati. Ini anak sekarang anak sudah sekarang. Kalau tidak operasi mati dia. Ya, cari ini pinjam uang segala macam tidak dapat. Sudah pinjam semua main alasan. Dia jengkel, dia pergi todong orang. Kasih kalau tidak saya bunuh kau. Ya. Nah, yang penting dia selamatkan anak. Urusan polisi nomor 2. Berarti bebannya berat. Tapi kalau cuma duduk-duduk di jalan saja cek ke mabuk di situ baru orang lewat langsung pergi ngajak dan segala macam, nah, itu tidak ada tekanan berarti. Maka itu dia mesti dosanya lebih besar. Ya, dosanya lebih besar. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa mengukur banyaknya dosa dan besar kecil dosa, tingkatan pengaruh dan segala macam, wah ini bukan mudah. Karena itu yang menjadi hakim akhir zaman. Itu mesti tahu semua. Itu soal dosa. Sekarang juga nomor 2. Demikian juga pada saat mau memberi pahala kepada orang benar, pasti ada banyak hal yang dipertimbangkan. Ya kan? Pertama, ini orang buat baik berapa banyak? Mesti hitung ya. Saudara sendiri tidak tahu berapa banyak berbuat baik. Kalau dosa mungkin terlalu banyak. Tapi berbuat baik itu biasa lebih sedikit dari dosa. Tapi hafal berapa? Bisa hitung berapa banyak berbuat baik. Apalagi buat baik berapa banyak pengorbanan. Kalau ada orang saya sumbang untuk pekerjaan Tuhan 1 miliar. Memangnya di tabungan ada berapa? Ada 1 triliun. Berarti biar dia kasih uang 1 miliar pun, sedangkan di sini masih ada 1 triliun, 1 miliar dia tidak rasa. Tapi kalau ada seorang janda yang hanya punya 50.000 dan dia kasih 45.000 untuk pekerjaan Tuhan, bisa 5.000. Wih, sisa ini dia hidup setengah mati. Maka biarpun dia cuma kasih 45.000, ini pengorbanannya lebih besar. Yang ini kan 1 miliar, pengorbanannya lebih kecil. Maka ini upahnya harus lebih besar dari itu. Nah, berarti motivasi harus dipertimbangkan dan masih banyak hal lagi. Sehingga yang menjadi hakim akhir zaman itu harus orang yang betul-betul maha kuasa, maha tahu, maha bijaksana, baru dia bisa melakukan itu. Nah, coba renungkan betapa kompleks dan rumitnya hal-hal yang harus diperhitungkan untuk memberikan hukuman dan pahala kepada semua orang yang pernah ada di dalam dunia. Karena itu, untuk bisa melakukan semua itu dengan benar dan adil, maka hakim itu harus seorang maha tahu, maha bijaksana, maha adil. Dan karena itu dia harus adalah Allah sendiri. Karena itu adalah sesuatu yang aneh kalau ada orang-orang yang percaya Yesus akan jadi hakim pada akhir zaman, tapi tidak mempercayai Yesus adalah Allah. Hakim akhir zaman harus Allah karena semua pertimbangan tadi. Islam percaya Yesus sebagai hakim akhir zaman, tapi tidak mau percaya dia sebagai Allah. Hanya Nabi. Nabi mana bisa mengadili atau menghakimi seperti itu. Jadi Yesus melakukan pekerjaan ilahi pertama, mencipta, ampuni dosa, bangkitkan orang mati, menghakimi. Berikut adalah yang menghancurkan segala sesuatu. Ibrani 1 ayat 10 sampai 12. Dan pada mulanya ya Tuhan engkau meletakkan dasar bumi, langit adalah buatan tanganmu. Itu kan tadi konteksnya Yesus ya. Semua akan binasa tapi engkau tetap ada. Semuanya akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka. Ini seluruh alam semesta itu kalau kita hancur seperti gulung saja.
Jadi ini berarti bahwa Tuhan atau Yesus akan menghancurkan segala sesuatu. Langit yang lama akan dimusnahkan dan diganti dengan langit yang baru. Dan itu adalah pekerjaan Yesus. Dia membaharui segala sesuatu. Filipi 3. Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Wahyu 21, dia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dia menjadikan segala sesuatu baru. Dan dia yang menghancurkan. Sekarang yang pertama dia menciptakan alam semesta. Habis itu dia hancurkan semua. Habis itu dia baharui semua. Ini tidak bisa tidak. Hanya Allah yang bisa melakukan. Itu adalah bukti keenam bahwa Yesus adalah Allah, di mana Dia melakukan pekerjaan ilahi. Sampai di sini jelas? Ada pertanyaan terkait masalah pekerjaan ilahi? Ada. Ya. Sebenarnya yang Maha Tahu dan Maha Kuasa itu adalah Bapa, tapi itu diberikan semacam otoritas khusus kepada Yesus untuk melakukan. Bagaimana? Yang Maha Tahu dan Maha Kuasa itu adalah Bapa, bukan Yesus, tapi diberikan semacam otoritas kepada Yesus untuk melakukan semua itu, sehingga seakan-akan Yesusnya yang tahu segala sesuatu, misalnya menghukum dosa, tahu dosa berat ringannya. Sebenarnya yang tahu Bapa, tetapi diberikan kuasa kepada Yesus untuk memutuskan hukum ini begini dan ini begini. Bagaimana? Allah Bapa, kalau Yesus di sini, Bapa ini atau Allah itu mempunyai sifat-sifat yang melekat di dalam diri. Ya. Maha tahu, maha segala macam, segala maha di sini. Nah, kita tahu juga bahwa Allah memang bisa memberikan sifat-sifatnya. Tapi sifat-sifat yang diberikan ini tidak bisa semua. Ada sifat-sifat tertentu dari Tuhan Allah yang tidak bisa diberikan kepada yang lain. Ya. Dalam bahasa teologi, sifat Allah itu ada yang namanya communicable attribute. Itu adalah sifat yang bisa diberikan. Kedua, ada uncommunicable attribute. Itu adalah sifat yang tidak bisa diberikan. Nah, yang bisa diberikan ini memang bisa. Bahkan untuk manusia diberikan. Allah adalah roh. Dia berikan sifat itu, kita menjadi makhluk roh. Allah itu kebenaran, Dia berikan itu, kita menjadi makhluk berhasil. Allah itu kekal, Dia berikan sifat itu, kita menjadi makhluk yang kekal. Tapi ada sifat-sifat yang sama sekali tidak bisa diberikan dari Allah kepada yang bukan Allah. Tidak bisa sama sekali. Karena jikalau itu diberikan, maka mau tidak mau yang diberikan itu menjadi setara dengan Allah. Misalnya, Allah itu Maha Tahu. Ada si A di sini. Allah itu Maha Tahu, Dia kasih si A sifat Maha Tahu, maka ada di Maha Tahu. Dia Maha Kuasa, Dia kasih sifat di Maha Kuasa di A, maka ada di Maha Kuasa. Ini Maha Adil, Dia kasih di sini, ini jadi Maha Adil. Nah, kalau Dia kasih semua di sini, ini dapat semua. Ya apa bedanya ini dengan ini? Sekarang, kalau memang Allah itu ini, saya mau tanya sekarang. Salah satu sifat lagi adalah sifat self-existence. Tidak sifat ada dengan sendiri. Allah itu Allah ada dengan sendiri. Bisakah Allah memberikan sifat ada dengan sendiri kepada sesuatu yang Dia cipta? Tidak bisa. Mengapa? Karena kalau Dia sudah cipta, Dia berarti sudah tidak ada dengan sendirinya. Bagaimana sifat tidak ada dengan sendiri diberikan kepada suatu ciptaan? Tidak bisa. Makanya kalau ini semua sifat yang diberikan di sini, ini sama. Kenapa tidak mengartikan bahwa kalau memang ini begini, ini begini, ya memang ini Allah, ya, tanpa harus diberikan. Jadi ingat bahwa Allah sendiri tidak bisa membuat yang bukan Allah menjadi Allah. Allah tidak bisa membuat yang bukan Allah jadi Allah.
dalam film Bruce Almighty. Ada satu orang namanya Bruce. Satu hari dia ketemu Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah ini kasih kesempatan dia menjadi Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah kecapean mau istirahat. Itu film Bruce Almighty. Maka Tuhan Allah cari untuk seseorang yang bisa kira-kira mengganti sementara dia di dalam masa cuti. Filmnya begitu. Lalu dia diberikan segala kemampuan untuk dia maha tahu, maha kuasa, apa segala macam hak-haknya Tuhan Allah. Nah, lalu akhirnya dia menjalankan tugas sebagai Tuhan Allah. Dia lakukan apa saja bisa. Dia senang. Nah, ini kan zaman modern. Maka orang kalau berdoa, doa-doa dari orang itu masuknya di email. Jadi pada waktu dia buka email, begitu dia lihat, si A ada minta ini, si B minta ini, berbagai macam doa dari seluruh penjuru dunia masuk di dalam mailboxnya. Dia baca satu-satu, dia pemalas, dia enter satu kali, yes. Maka semua jawaban orang yang minta apapun di dunia dapat semua, ya. Maka dapat semua. Tapi setelah itu lama-lama dia frustrasi, karena dia juga maha tahu. Karena dia maha tahu, maka dia tahu semua di depan. Termasuk ini hari akan ada kecelakaan apa dia tahu. Ya. Nah, justru karena dia tahu aja dia jadi frustrasi. Sampai akhirnya singkat cerita dia ketemu kembali di Tuhan Allah dan dia kembalikan saja. Tidak suka jadi Allah, ternyata jadi Allah tidak mudah. Nah, itu film Bruce Almighty seperti itu. Tidak bisa saudara ya. Tidak bisa Allah membuat yang bukan Allah menjadi Allah. Tidak bisa. Oke? Sudah? Ya. Sekarang ketujuh. Bukti ketujuh bahwa Yesus adalah Allah, adalah kehormatan ilahi. Itu diberikan kepada Yesus. Kitab suci menunjukkan kehormatan ilahi diberikan kepada Yesus seperti penghormatan, di mana kita diperintahkan untuk menghormati Yesus sama seperti menghormati Bapa. Yohanes 5:23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, dia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Harus hormat Bapa? Harus hormat anak? Apakah anak dihormati lebih rendah dari Bapa? Tidak. Menghormati Bapa sama seperti menghormati anak. Jikalau Yesus bukan Allah, tapi dia minta dihormati sama seperti menghormati Bapa, ini kurang ajar. Tapi dia minta penghormatan yang sama seperti penghormatan terhadap Bapa. Maka dia pasti setara dengan Bapa dan karenanya dia Allah. Percaya, kepercayaan juga. Yohanes 14. Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepada. Dia menuntut kepercayaan yang sama. Suruh percaya Allah, percaya juga pada. Pengharapan, di mana kita diperintahkan untuk berharap kepada Yesus. Jikalau kamu hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Yesus, maka kita adalah yang paling malang dari segala manusia. Padahal firman Tuhan juga berkata, kita hanya boleh berharap pada Allah, tidak boleh kepada manusia. Nah, kalau menurut kita tidak boleh berharap kepada manusia, tapi Alkitab menyuruh kita berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah. Sedangkan Alkitab bilang kita berharap kepada Yesus. Tidak bisa tidak, Yesus pasti Allah. Kalau Yesus adalah manusia, adalah salah kalau kita menaruh harapan kepada dia. Tapi ayat itu mengatakan bahwa dia adalah pengharapan kita semua. Dia disejajarkan dengan Bapa di dalam penyebutan Tritunggal. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan pikiran, tapi kesetaraan. Tapi jangan berpikir kalau sebut ini lebih dulu, ini lebih senior.
Tidak, karena dalam 2 Korintus 13 dan 13 dua berkat itu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Yesusnya lebih dulu, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, Yesusnya lebih dulu, baru Bapa. Di bagian yang lain Rohnya disebut lebih dulu, baru Anak, baru Bapa. Jadi dibolak-balik. Dibolak-balik ini menunjukkan bahwa ini bukan urutan hierarki tinggi rendah, tidak, tapi ini hanya kronologi penyebutan. Karena bagaimanapun kita menyebutkan mesti ada yang disebut lebih dulu. Ya. Nah, memang bahwa 3 nama disebut berjejeran tidak membuktikan bahwa ketiga orang itu setingkat. Misalnya Presiden Megawati berbicara dengan si A dan si B, maka belum tentu si A dan si B adalah presiden. Tapi perlu diingat dari Matius 28 ayat 19, ketiga pribadi itu dijejerkan bukan dalam sembarang peristiwa, tapi dalam sesuatu yang sakral, yaitu dalam formula baptisan. Dalam 2 Korintus 13, ketiganya dijejerkan dalam berkat dari Paulus kepada gereja Korintus. Kalau ketiga nama itu setingkat, itu sama mustahil seperti suatu konferensi tingkat tinggi dihadiri oleh Presiden Amerika, Kaisar Jepang, dan Lurah dari Indonesia. Tidak bisa ya. Kalau Amerika mengutus presiden, Jepang mengutus kaisar, Indonesia mesti presiden. Tiganya disebutkan. Itu setara. Tidak bisa ini presiden, ini kaisar, ini lurah. Ya. Ini juga saya menyimpang sedikit ya. Barusan ini saya ikut satu acara pemakaman. Teman mamanya meninggal, lalu pendetanya pimpin acara kebaktian pemakaman, lalu bagian akhir kasih doa. Di dalam nama Bapa anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Berkat ini, terimalah berkat ini di dalam nama Bapa dan anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Ya. Masa agak asing juga ya, istilah anak laki-laki. Ya, maksudnya kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, memang Putra itu anak laki-laki. Memang penyebutannya jarang kita menyebut sebagai anak laki-laki. Nah, tapi dan Bapa juga anak laki-laki itu kan sama dengan Tuhan. Tapi yang dari persoalannya, yaitu Yesus. Berarti dia angkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Padahal Yesus ini kita lihat bahwa itu pendeta tidak mengerti doktrin Tritunggal dengan betul ya, sesat itu, ya itu sesat itu. Biarpun dia tidak, ya karena tidak tahu ya tetap sesat. Tapi saya kira banyak pendeta Pentakosta begitu, ya Semua sekarang. semua ya. Kelihatannya betul biasa gitu. Ada yang itu Yesus, ada yang itu. Berikut kemuliaan. Yesus punya kemuliaan yang luar biasa. Matius 25:31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Luar biasa. Yohanes 8:54. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan. Yohanes 11:4. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan.
ayat-ayat ini menunjukkan bahwa memuliakan Allah sama dengan memuliakan anak. Coba lihat Yohanes 11 ayat 4 ya. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Jadi yang akan ini bicara tentang kemuliaan Allah. Tapi di kalimat selanjutnya, sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Di sini Allah dimuliakan, di sini anak Allah dimuliakan. Kalau begitu memang anak Allah itu sama dengan Allah, baru bisa logis. Yohanes 13. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Jadi Yesus itu mulia, Bapa mempermuliakan dia. Bukan cuma Bapa, Roh Kudus juga. Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku. Ya, di situ adalah Roh Kudus. Sebab dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari Bapa. Doa Yesus dalam Yohanes 17. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakan anakmu. Lalu ayat yang kelima, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat. Di hadirat ini seharusnya adalah bersama engkau. Jadi dia memiliki kemuliaan. Kisah 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Allah memuliakan Yesus. 2 Timotius 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan sampai kemuliaan selama-lamanya. Kata Tuhan dalam 2 Timotius 4:16 ini oleh terjemahan Dunia Baru diterjemahkan Tuhan, sehingga jelas menunjukkan bahwa mereka sendiri menganggap bahwa itu adalah Yesus. Jadi bagi Yesusnya, baginya kemuliaan. Yesus mendapatkan kemuliaan selama-lamanya. Ibrani 5 ayat 5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan diri sendiri dengan menjadi imam besar, tapi dimuliakan oleh Bapa. Ibrani 13 ayat 21. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 21. Dan yang telah memuliakannya. 2 Petrus 1 ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Jadi di sini ayat yang banyak ini menunjukkan bahwa Yesusnya betul-betul itu adalah satu pribadi yang mulia. Ya. Dia menerima kemuliaan, dimuliakan, bukan dimuliakan selama-lamanya. Saksi Yehova sendiri mengatakan, Kristus adalah Raja dari Allah yang Allah tempatkan di atas tahta kekuasaan. Nah, jadi mengapa sampai Yesus mulia? Karena Allah menempatkan Yesus di atas tahtanya, makanya Yesus jadi mulia. Kalau Yesus bukan Allah, maka kemuliaan Yesus ini merupakan sesuatu yang aneh. Karena Yesaya 42 ayat 8 dan Yesaya 48 ayat 11 menyatakan bahwa Allah Bapa tidak akan memberikan kemuliaan kepada yang lain. Coba lihat Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Yahweh, itu namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi kalau Yesusnya bukan Allah, cuma manusia atau nabi atau malaikat, lalu Yahweh memberikan kemuliaannya kepada manusia atau nabi atau malaikat ini melanggar Yesaya 42:8. Tapi itu tidak dilanggar kalau memang Yesus sendiri adalah Allah. Yesaya 48 ayat 11. Aku akan melakukannya oleh karena aku sendiri, sebab masakan namaku akan menajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi kita melihat ayat yang begitu banyak bahwa Yesus itu mulia. Tapi Allah tidak pernah memberikan kemuliaan kepada yang lain. Kalau begitu, jikalau Yesus dimuliakan, tidak bisa tidak. Dia pasti adalah Allah sendiri. Karena yang bukan Allah tidak mungkin menerima
kemuliaan dari Allah. Ajaran saksi Yehova yang menganggap bahwa Yesus betul-betul terpisah secara total dari Allah bertentangan dengan kedua ayat di atas. Tapi kekristenan yang benar yang mempercayai bahwa Yesus satu dengan Bapanya tidak bertentangan dengan kedua teks itu. Karena kesatuan itu. Itu bukti ketujuh. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang masuk ke bukti yang ke-8. Kolose 2:9. Sebab dalam dialah, dia di sini Yesus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Dalam terjemahan Dunia Baru diterjemahkan karena dalam dialah seluruh kepenuhan sifat ilahi berdiam secara jasmani. Nah, di dalam Alkitab kita disebut kealahan. Tapi oleh terjemahan Dunia Baru dibilang sifat ilahi. Jadi bukan kealahan tapi sifat ilahi. New World Translation divine qualitat ilahi. King James Godhead. Kealahan. RSV, NIV, NSB keilahian. Sedangkan bahasa Yunani adalah theotetos. Apa artinya ini? Nah, saksi Yehova mengatakan begini. Menurut Greek English Lexicon oleh Liddell and Scott, theotes, bentuk nominatif asal kata theotetos, berarti keilahian, sifat ilahi. Benar-benar ilahi atau bersifat ilahi tidak membuat Yesus anak Allah yang setara atau sama kekalnya dengan Bapa. Sama dengan kenyataan bahwa semua manusia memiliki kemanusiaan atau sifat manusia, tidak membuat mereka semua sama dan semua. Jadi di dalam diri Om Lomi ada kemanusiaan, sifat manusia. Di dalam diri saya ada sifat manusia. Sama sifat manusia, tapi kita tidak sama umur. Begitu juga di dalam Bapa ada sifat ilahi, di dalam Yesus ada sifat ilahi, tapi tidak berarti bahwa Yesusnya sama kekal dengan Bapa. Tidak, Yesus tetap junior. Nah, itu tafsirannya saksi Yehova. Mereka ini bisa dianggap pintar ya bagi orang Kristen yang tidak belajar ya. Argumentasi begini sulit ya. Tapi kalau kita belajar kan ya, ini argumentasi apa ini ya? Kalau kita mempelajari sungguh-sungguh. Tanggapan. Bagian yang bergaris bawah itu hanya bisa diterima kalau Allahnya ada banyak. Benar-benar ilahi atau bersifat ilahi tidak membuat Yesus anak Allah setara atau sama dengan Allah. Kalau memang Allah ada banyak. Di samping itu, sekalipun semua manusia mempunyai kemanusiaan, memang tidak cukup. Tapi di hadapan Allah mereka semua setingkat berkenaan dengan Allah. Karena Allah itu hanya satu hakikatnya, maka kalau Yesus benar-benar ilahi, dia pasti setara atau seumur dengan Allah. Kedua, ini persoalan pada kata ke Allah. Di Alkitab kita diterjemahkan ke Allah. Di Alkitab saksi Yehova disebut sifat Allah. Sifat ilahi. Ya. Jadi mereka tidak mau menerjemahkan kealahan, tapi sifat ilahi. Menurut terjemahan kita, di dalam diri Yesus secara jasmani berdiam seluruh kealahan. Menurut saksi Yehova, di dalam diri Yesus berdiam seluruh sifat ilahi. Sifat ilahi belum tentu Allah. Belum tentu setara dengan Allah. Saksi Yehova melakukan penerjemahan yang salah, mungkin sengaja disalahkan. Dalam leksikon Liddell and Scott itu dijelaskan bahwa kata theotes itu berasal dari kata theos, Allah, dan artinya Allah divinity atau divine nature. Kata divinity memang artinya Allah keilahian. Tapi bagaimana dengan divine nature? Memang istilah divine nature sering diterjemahkan sifat ilahi, tapi itu jelas merupakan terjemahan salah. Terjemahan yang benar adalah
hakikat ilahi. Jadi bukan sekedar sifat, tapi hakikat. Di sini diterjemahkan kealahan. Ini menunjukkan pada hakikat. Tapi sifat ilahi mereka hanya menunjuk pada sekedar sifat. Menurut Webster New World Dictionary of the American Language, kata nature mempunyai 10 arti. Dan nomor 1 adalah lihat kata esensi. Dan esensi itu adalah hakikat. Sehingga divine nature itu harus diartikan hakikat dan bukan sifat. Sehingga terjemahan lain di sini lebih benar daripada terjemahan saksi. Nah, kalau memang ini merujuk pada hakikat kealahan, sekarang di dalam diri Yesus secara jasmani ada kealahan. Berapa banyak? Kepenuhan kealahan. Berarti seluruh kepenuhan kealahan ada di dalam jasmaninya Yesus. Seluruh hakikat ilahi, hakikat Allah, divine nature ada di dalam jasmani Yesus. Maka itu harus diartikan bahwa Yesus ini 100% Allah. Karena seluruh kepenuhan Allah ada dia, bukan sekedar sifat Allah. Secara jasmani, itu kata Yunaninya adalah somatikos. Hendrickson mengatakan mereka menafsirkan kata keterangan itu sebagai berarti dalam suatu bentuk yang dikonsentrasikan, seakan-akan bisa dilihat dan nyata. Seluruh hakikat dan kemuliaan Allah dikonsentrasikan dalam Kristus, seakan-akan dalam satu tubuh. Dalam arti itulah bisa dikatakan bahwa kepenuhan dari kealahan ini diwujudkan, diberi pernyataan yang konkret atau nyata, dinyatakan sepenuhnya di dalam Dia. Ini adalah cara lain untuk mengatakan bahwa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Dia adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Jelas bahwa dia adalah Allah. Seluruh kepenuhan kealahan pada dia. Bukti ke-9. Kita masih punya banyak bukti ya. Mungkin perlu satu kali lagi menyelesaikan bukti-bukti. Daud menyebut Yesus yang adalah keturunannya sebagai Tuhan. Ini percakapan menarik antara Yesus. Yesus ini, saya membaca tentang Yesus. Di Yesus ini kelihatannya kalau berdebat dengan ahli Taurat itu dia memang suka pakai ayat. Dan memang harusnya begitu. Dia seringkali membingungkan mereka dengan ayat-ayat yang suka. Contoh ya, ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, kata, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Jadi berarti Daudnya di sini, anak di sini artinya keturunan, bukan anak langsung. Keturunannya itu Mesias. Mesias ini kan bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya Kristus. Jadi Mesias itu adalah keturunan dari Daud. Lalu ayat 43. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia Tuannya ketika dia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduk di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu ditaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia Tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Yesus jawab ini ya. Karena masalahnya ada ayat bahwa Daud menyebut Mesias itu Tuhan. Jadi dia tanya, Mesias anak siapa? Mereka anak Daud. Dia sudah, kalau dia anak Daud, bagaimana Daud menjadi dia Tuhan? Jadi dia tuannya Daud atau anaknya Daud? Ya. Ayat 46. Tidak ada seorang pun dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menyatakan sesuatu kepadanya, menanyakan sesuatu kepadanya. Kita sudah pikiran ya, orang ini kelihatan aneh ya. Nah, teks yang dimasukkan Yesus itu di Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud, jadi Daud yang ngomong.
Demikianlah firman Yahweh kepada Tuhan. Duduklah di sebelah kanan. Itu mereka percaya itu Tuhan di situ adalah Mesias. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan. Jadi Daud bicara tentang Mesias. Mesias itu adalah tuannya. Tapi di bagian yang lain, Mesias itu adalah anak dari Daud. Kenapa bisa begitu? Orang Yahudi tidak bisa mengerti, tapi bisa dijawab oleh Kristen. Kenapa? Sebagai Allah, Mesias itu memang tuannya Daud. Sebagai manusia, dia anaknya Daud. Sebagai Allah, dia tuannya Daud karena dia yang cipta Daud. Tapi sebagai manusia, dia ini turunannya Daud. Selesai, ya kan? Kalau Kristen bisa jawab, tapi kalau Yahudi mau jawab apa? Ya juga ya. Ini tuannya atau anak? Mereka tidak ada satu pun. Orang Farisi itu ahli-ahli kitab semua ya. Tapi mereka tidak ada yang bisa jawab. Tidak ada yang berani tanya juga. Begitu. Itu sama dengan Maria. Orang-orang seperti ini mendapatkan status yang unik. Waktu Maria berkunjung pada Elizabeth bilang apa pada Maria? Ya? Ibu Tuhan, ibu. Ya? Ibu Tuhan. Ibu Tuhanku. Ya, ibu Tuhanku datang mengunjungnya. Jadi ibu Tuhan. Maria disebut sebagai ibu Tuhanku, Bunda Allah, Theotokos. Jadi Maria itu adalah Bunda Allah. Mengapa? Karena Yesusnya Allah, dia yang melahirkan Yesus. Jadi dia meninggal. Nah, berarti Yesus ini Allah. Sebagai Allah, Yesusnya yang cipta Maria. Sebagai manusia, Marianya yang menciptakan. Karena kemanusiaan Yesus diterima dari mana? Jadi agak hancur di sini. Tapi kekristenan bisa jawab. Mengapa? Karena ini kealahannya, ini kemanusiaannya. Selesai. Begitu juga Daud. Ini kealahannya, ini kemanusiaannya. Tapi kalau mereka yang tidak menerima Yesus adalah Allah, hanya menganggap dia manusia, coba jawab ini. Tidak bisa jawab. Demikian Yahudi, Islam, Saksi Yehova, Unitarian, sulit. Ini hanya bisa dijelaskan karena dia Allah. Leader, anak dari Daud adalah Tuhan dari Daud. Daud menggambarkan keturunannya yang agung, Mesias sebagai tuannya. Dia adalah keturunan dari Daud. Orang-orang Farisi mengetahui kebenaran itu. Tapi dia juga adalah Tuhan dari Daud. Bagaimana dia bisa adalah keduanya jika ia hanya manusia semata-mata? Hanya kepercayaan dari orang-orang Kristen yang bisa menjawab pertanyaan yang ditujukan oleh Tuhan kita kepada orang-orang Farisi. Anak dari Daud adalah Tuhan dari Daud karena ia adalah Allah. Tuhan dari Daud adalah anak dari Daud karena ia adalah Allah yang berinkarnasi atau menjadi manusia. Nah, kalau orang Kristen jawab aman, ya kan? Karena kita punya konsep seperti itu. Tapi kalau mereka yang tidak percaya, mau jawab bagaimana? Itu bukti ke-9. Sekarang bukti yang ke-10. Yesus diidentikan dengan Tuhan dan Allah. Markus 5. Yesus tidak memperkenankannya, tapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu." Ini orang yang disembuhkan terus mengikut Yesus. Ya, Yesus tidak izinkan, suruh pulang. Pulanglah ke rumahmu karena orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu, sebagaimana ia telah mengasihi engkau. Nah, di sini Saksi Yehova menerjemahkan kata Tuhan ini dengan kata Yehuwa. Sekarang Lukas 8:39, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah.
Dari kedua ayat ini terlihat bahwa Yesus memerintahkan orang yang telah sembuh itu dan kerasukan setan itu menceritakan apa yang telah diperbuat Tuhan atau Allah atasnya. Ya, jadi ini ya. Begini. Orang ini sudah disembuhkan. Suruh ceritakan apa yang diperbuat. Diperbuat siapa? Tuhan. Menurut Markus. Menurut Lukas yang diperbuat kamu sudah disembuhkan, pulang dan cerita apa yang dibuat Tuhan kepadamu dibuat Allah. Bagaimana? Nah, sekarang perhatikan bagaimana. Ya. Ini cocok ya. Apa yang diperintahkan ini sesuai dengan Mazmur 66. Suruh menceritakan apa yang dilakukan Allah. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukan yang telah dilakukan Tuhan. Apa yang terjadi? Markus 5. Orang itu pun pergi dan mulai memberitahukan daerah-daerah Dekapolis segala apa yang diperbuat Yesus. Di sini suruh berbuat apa yang diperbuat Tuhan. Apa yang diperbuat Allah. Dia pergi, dia ceritakan apa yang diperbuat Yesus. Lukas 8, dia menceritakan apa yang diperbuat Yesus. Kalau begitu, Yesusnya Tuhan, Yesusnya Allah. Maka di sini Yesus diidentikan dengan Tuhan atau Allah. Poin B, kekristenan disebut jalan Tuhan atau Yesus dan juga sebagai jalan Allah. Dalam tafsiran tentang Kisah 18:24-28, William Barclay berkata, kekristenan di sini digambarkan sebagai jalan Tuhan. Salah satu gelar yang paling umum dalam Kisah Rasul adalah jalan. Lihat Kisah 13:10. Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Disebut jalan Tuhan itu adalah istilah bagi kekristenan. Ya. Jadi Kristen itu baru muncul di kata Kristen baru muncul di Antioquia. Kapan hari ada satu orang kirim apa ya? Kirim tulisan buat saya. Kata-kata dari Ahok. Saya bukan orang Kristen. Saya hanya orang Indonesia yang beriman kepada Kristus. Saya bukan orang beragama. Saya hanya ikut Tuhan Yesus. Agama membuat kita berantem. Apa pendapat saudara? Saya bukan orang Kristen. Saya hanya orang Indonesia yang beriman kepada Kristus. Saya bukan orang beragama. Saya hanya ikut Tuhan Yesus. Agama membuat kita berantem. Orang beriman mengikut Yesus Kristus. Ya, Mengikut Kristus itu disebut Kristen. Dia hanya merubah kata kalimat saja. nanti kalau saya disebut Kristen kan saya agama Kristen, jadi masalah. Saya bukan Kristen, saya pengikut Yesus. Sama. Iya, itu. Kecuali dia mau main politik, tapi kalau dia ngomong sungguh-sungguh menurut saya dia tidak mengerti arti Kristen. Arti Kristen itu ya Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi kalau kamu ikut Kristus ya sama kamu Kristen. Kadang-kadang Kristen disebut juga Nasrani. Ya kata Nasrani ini kan dari kata Nazaret, Yesus orang Nazaret. Dari kalau orang Nasrani artinya orang yang mengikuti itu orang dari Nazaret itu. Makanya disebut Nasrani.
Kristen yang pengikut Kristus. Jadi sebenarnya mau Kristen atau pengikut Kristus sama saja, ya. Nah, Kristen disebut jalan Tuhan. Kisah 18:25-26. Dia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Ini tentang siapa? Kisah 18. Bukan Apolos ya. Ya, nanti dinasihati oleh Priscilla dan Aquila. Dia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Artinya dia telah menerima pengajaran dalam Kristen. Jadi Apolos itu orang Kristen. Ia telah menerima pengajaran. Kata pengajaran di sini dari katekemenos, yang menurunkan kata katekistem, katekisasi. Jadi dia telah menerima katekisasi dalam Kristen. Nah, kira-kira diterjemahkan. Jadi Apolos itu ikut katekisasi. Dengan bersemangat dia berbicara dan teliti dia mengajar tentang Yesus. Jadi dia ini ya, jalan Tuhan. Ini pasti maksudnya apa? Kristen. Kristen itu pengikut Yesus. Lalu dia ajarkan tentang Yesus. Maka cocok ya. Lalu di bagian bawah dia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadah. Tapi setelah Priscilla Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah Tuhan, ke rumah mereka, dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jalan Allah. Di sini jalan Tuhan. Dia mengajar tentang Yesus, tapi disebut jalan Allah. Berarti jalan Tuhan ini adalah jalan Allah sama dengan Yesus. Maka Yesus itu diidentikan dengan Tuhan dan juga Allah. Saksi-saksi Yehova lagi-lagi membengkokkan terjemahan kitab suci. Karena dalam terjemahan Dunia Baru, kata Tuhan dalam Kisah 13:10 maupun Kisah 18 diterjemahkan Yehuwa. Padahal itu jelas Yesus, tapi mereka terjemahkan Yehuwa. Terjemahan Dunia Baru ini mustahil, dan kata Tuhan dalam Kisah 13, Kisah 18 itu jelas menunjuk pada Yesus. Karena Kisah 13 ayat 6-8 Paulus sedang memberitakan Injil tentang Yesus kepada gubernur dan seorang tukang sihir yang berusaha mengalahkan gubernur itu untuk percaya kepada Yesus. Lalu Paulus mengucapkan Kisah 13 ayat 10, jalan Tuhan. Dan itu bukan Yehuwa. Memang Yesus Yehuwa, tapi bukan Yehuwa dalam pengertian orang saksi Yehova. Karena orang saksi Yehova menganggap Yehuwa itu bukan Yesus, itu Bapa. Maka mereka menerjemahkan ayat itu jalan Tuhan sebagai jalan Yehuwa. Ya. Tapi kalau mereka mau bilang menerjemahkan itu menjadi jalan Yehuwa juga tidak apa. Karena kalau begitu mereka menerjemahkan jalan Yehuwa sedangkan konteksnya itu Yesus, berarti secara tidak langsung mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Yehuwa. Ya. Karena dia mengajar tentang Yesus. Kekristenan bisa disebut sebagai jalan Tuhan atau Yesus. Mungkin ada hubungan dengan kata-kata Yesus, akulah jalan. Demikian juga kata-kata Tuhan Yesus dalam Kisah 13:10, Kisah 18 diganti dengan Allah. Dalam Kisah 18:6 menunjukkan Yesus adalah Allah. Poin C terakhir. Hari kedatangan Yesus kedua kali disebut hari Tuhan, juga hari Allah. Kisah 2:20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mulia. Ini seharusnya hari Tuhan ini pada Yesus ya. Tapi mereka ubah menjadi Yehuwa. 1 Korintus 1:8. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka mau ubah apa? Hari Tuhan. Kalau mereka mau ubah Yehuwa, jadi rusak karena di sebelah ada kita Yesus Kristus. Maka mereka tidak jadi berubah menjadi Yehuwa, terpaksa mereka ubah menjadi hari Tuhan. Ya. Jadi ini licik mereka. Kalau bisa diubah jadi Yehuwa, mereka ubah. Tapi kalau jelas-jelas ada Yesus, mereka tidak berani. Sehingga lalu akhirnya menjadi Tuhan. 1 Korintus 5:5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya
agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kenapa mereka tidak Yehua? Nah, di atas sudah ada Yesus Kristus. Jadi terjemahkan Tuhan. 2 Korintus 1:12. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan berpegang. Hari Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa terjemahkan Yehova. Terpaksa Tuhan. 1 Tesalonika. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada malam. Karena tidak ada Yesus. Utara Yehova. 2 Tesalonika. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Hari Yehova. Kenapa? Tidak ada Yesus. 2 Petrus. Tapi hari Tuhan, tidak ada Yesus, pakai Yehova, akan tiba seperti pencuri dan seterusnya. Perhatikan, saksi-saksi Yehova mengubah hari Tuhan menjadi hari Yehova. Tapi mereka tidak bisa mengubah semuanya. Karena ada ayat-ayat di mana kata-kata hari Tuhan diikuti atau didahului dengan nama Yesus atau Yesus Kristus. Sehingga dalam ayat-ayat ini mereka terpaksa menerjemahkannya hari Tuhan. Sekarang perhatikan 2 Petrus 3:12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Disebut hari Allah. Jadi kata Tuhan yang dipakai dalam ayat-ayat sebelumnya menunjuk pada Yesus, sekarang diganti dengan hari Allah. Dan ini menunjukkan Yesus memang adalah Tuhan maupun Allah. Sama saja. Kurang ajarnya terjemahan saksi Yehova ini menerjemahkan 2 Petrus 3:12 ini sebagai hari Yehova. Ya. The day of Jehovah. Padahal di sini digunakan kata Yunani Theo, sang Allah, bukan Yehova. Tapi ini tidak mengurangi kekuatan argumentasi kita, karena dalam menggunakan terjemahan dunia baru, terjemahan New World Translation dan terjemahan dunia baru, maka Yesus yang digambarkan sebagai Tuhan dalam ayat-ayat itu berarti dia Yesus. Seperti tadi, kalau kalian mau mengubah Tuhannya menjadi Tuhan, konteksnya Yesus, maka Yesus adalah. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Ada pertanyaan? Kelihatannya saksi Yehova ini sadar dosa sangat, tapi yang malu kembali kepada ya. Di internet saya ada debat sama orang saksi Yehova ya. Siapa namanya? Itu nggak tahu ya, orang mungkin dari Kupang atau dari mana, kurang tahu. Tapi dilihat dia juga kasih waktu saya belum jawab, dia kasih pesan box ke saya. Dia bilang kok belum jawab, bingung dia. Ya. Atau menyerah suko. Nah, kalau dia begitu kelihatannya orang Kupang dari bahasa dia. Ya. Nah, tapi ya dia menurut saya saksi Yehova yang cukup berani tampil. Biasanya saksi Yehova tidak mau tampil seperti itu. Pak, ini kan saksi Yehova ini awalnya ada pendiri. Lalu itu dia waktu motivasi awalnya itu kenapa dia tidak mau aku Yesus sebagai Tuhan? Bukan urusan motivasi. Dia mempelajari Alkitab. Karena mereka tuh namanya awalnya tuh dari sekolah yang namanya siswa-siswa Alkitab. Itu grup mereka. Nanti lama kemudian hari baru kasih nama saksi-saksi Yehova. Tapi awalnya ada siswa-siswa Alkitab. Jadi mereka ini semacam kumpul untuk belajar Alkitab sendiri. Nah, kumpul untuk belajar Alkitab sendiri, tapi ternyata diajar oleh pendiri yang tidak percaya. Akhirnya jadilah sesat seperti itu. Makanya itu ya susah ya, mau menjadi pengajar tanpa mengerti Alkitab dengan baik ya itu jadi sesat. Ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita akhiri kelas kita.